Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana komputasi di Python untuk Jupyter transposisi. Ya, sebelum masuk ke Pythonnya, saya jelaskan dulu Jupyter transposisi ya di slide yang saya share sebelumnya. Saya buat full screen dulu. Nah, jadi Jupyter transposisi ini ciphertext itu diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Sini ya, contohnya saya punya Departemen Teknik Informatika ITB. Nah, ini saya enkripsi dengan kuncinya 6 ya. Jadi saya tulisnya begini, Departemen Teknik Informatika ITB. Kemudian cara enkripsinya dengan membaca secara vertikal ya. Kita dapatkan ciphertext membaca secara vertikal, DECFI, DECFI dan seterusnya ini ya. Oke. Kita sudah dapat itu. Nah, untuk mendekripsi yaitu kita gunakan kuncinya yaitu dengan membagi panjang ciphertext dengan kunci. Jadi kan panjang teksnya ini panjang hurufnya, banyaknya hurufnya ada 30. Dibagi kuncinya tadi ada 6, jadi sama dengan 5. Jadi ciphertext tadi kita bagi 5-5 atau jadi 5 kolom seperti ini. Dan kemudian untuk mendekripsinya dengan membaca secara vertikal. Departemen Teknik Informatika ITB seperti itu ya. Nah, mudahan ya. Jadi transposisi nggak hanya ini, ada banyak sekali metode, ada relevance, kemudian ada kolumnar dan sebagainya. Nanti silakan dipelajari sendiri, saya berikan pengantarnya saja. Oke. Ini saya exit dulu. Saya langsung kasih contoh sederhana ini ya. Saya punya kata-kata matematikaku. Nah, ini teksnya ada 12. Nah, stringnya kalau saya nomori mulai ini indeksnya ya, saya indekskan dari 0 sampai 11 ya, karena di Python indeksnya mulai dari 0. Oke, untuk kunci sama dengan 3 ya, seperti ini ya. Matematikaku, kemudian kuncinya 3, kita baca secara kolom, berarti apa? Meta, ami, taku. Kemudian kuncinya 4, MMK, AAA, TTK, EIU. Nih, kemudian kunci yang 6. Kuncinya jika kuncinya 6 maka kita bacanya MT, AI, TK, EA, MK, AU. Nah, bagaimana Pak cara mendekripsinya? Nah, untuk dekripsinya di sebelah sini ya. Dekripsinya di sini. Jadi untuk dekripsinya kunci sama dengan 3. Gimana cara mendekripsinya? Jadi ada kunci dekripsinya yaitu banyaknya huruf dibagi dengan kunci. Jadi banyaknya adalah 12 dibagi kuncinya 3, maka 4 dibagi menjadi 4 kolom. Meta, ami, taku ya. Ini tadi kuncinya 3. Nah, kemudian cara mendekripsinya dengan membaca secara vertikal. Matematikaku begitu ya. Jadi ini belum saya tulis ya. Untuk hasil dekripsinya adalah matematikaku. Nah, ini sama ya. Untuk yang lain juga sama. Jadi ini untuk kunci yang 4, berarti kan 12 bagi 4, 3 dibagi menjadi 3 kolom tadi ya. MMK, AAA, TTK, EIU. Nah, kita baca vertikal, matematikaku seperti ini ya. Hasil dekripsinya juga sama.
Kembali lagi teksnya menjadi matematikaku. Oke. Yang ini juga sama, kuncinya 6, maka kunci deskripsi banyaknya huruf dibagi kunci 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi seperti ini, hasil deskripsinya juga sama ya, matematikaku ya. Tadi kan MT, AI, dan seterusnya dibaca vertikal. Oke, sudah ngerti semua ya. Nah, sekarang gimana cara kita bikin program di Python-nya? Sebelum kita melihat ke programnya, kita lihat step-stepnya bagaimana. Jadi kan matematikaku ini kan indeksnya 0, indeksnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita baca secara vertikal ya. Berarti dibaca secara vertikal. Jadi meta ami taku. M ini adalah 0, E ini adalah 3 ya. E itu 3. Jadi kalau saya tulis ciphertext itu sama dengan pesan tadi ya. Pesan ke berapa? Jadi ciphertext itu sama dengan pesan ke 0 ya. Ditambah pesan ke 3 ditambah pesan ke berapa itu T? T itu 6. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pesan ke AA itu 9 tadi ya. Nah, begini. Meta ya, ini masih meta. Kemudian ke ami taku. Nah, saya tambahkan lagi saja di sini pesan ke A ini tadi kan pesan berapa? Pesan ke 1 ya. 1, kemudian setelah ke 1 MM yang di sini adalah keempat ya. Itu seterusnya. Jadi polanya sudah mulai terlihat. Dia akan ditambahkan setiap di sini nilai awalnya 0 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Jadi 0 tambah 3 itu 3, 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 3 9. Yang ini ya, yang ami ini pesan 1 ke 4 selalu ditambah 3 ya, berarti 7. Kemudian ditambah pesan ke 10. Nah, kemudian yang taku sama ya, berarti pesan ke 2, kemudian ditambah pesan ke tambah 3 berarti 5, ditambah pesan ke 8, ditambah pesan ke setelah 5, 8, kemudian ke 11. Oke. Nah, dari ini kan kelihatan polanya ya. Jadi, kalau saya tulis polanya, P ya. Pesan ke, anggaplah di sini saya bikin 0, kemudian di sini kan berarti 0, 1, 2. Nah, saya ulang, saya bikin for aja ya. Jadi dari for untuk I itu dari 0, 1, 2. Nah,
ini kan berulang sebanyak 1, 2, 3 kali. 3 kali. Berulang sebanyak 3 kali. 3 kali ini apa? Menandakan tadi ya, kuncinya ya tadi. Jadi I itu saya ulang sampai 3 ya. Jadi saya ulang sampai 3 kali. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 ini apa? 4 ini panjang teks dibagi dengan kunci ya. Saya punya lagi for, saya misalkan C ya, C-nya 4 kali ya. Oke. Berarti di sini saya tuliskan apa? P. Jadi G per tag itu sama dengan G per tag ditambah plain text ya. Plain text keberapa? Dia mulai dari 0 ya. 0 kemudian ditambah 3 tambah 6 tambah 9. Nah, ini kan berarti dia I-nya dari 0 ya. I-nya dari 0. Kemudian dia kelipatannya dari 0 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 dikali 3. Berarti ditambah J ya. J-nya kan berulang ya, dikali dengan K seperti ini. Nah, oke. Itu saja untuk yang transposisi sementara. Minggu depan akan saya sampaikan untuk metode yang lainnya. Jadi demikian dari saya. Silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.